Surat menyurat oleh Ajeng Putri Fauziah, nomor absen 9, kelas Sastra Indonesia B, UINSA. Pengertian konsep surat adalah suatu kegiatan menyusun, mengarsipkan, mengkoordinasi suatu alat komunikasi tertentu untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Bagian-bagian surat resmi sebagai berikut. Penerapannya juga seperti contoh ini. Lalu dilanjutkan dengan contoh surat persetujuan atasan. Seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan tata cara pengetikan surat. Kertas harus rapi, kertas harus berkualitas, sampul dipilih ukurannya yang panjang sehingga tidak perlu dilipat beberapa kali, tulisan atau ketikan harus jelas, bentuk surat dipilih sesuai dengan aturan yang ada. Yang pada umumnya orang sekarang tidak senang membaca surat yang panjang-panjang. Jadi surat harus singkat pada jelas. Jelas artinya surat tidak boleh menimbulkan pertanyaan lagi. Tentunya surat juga harus sopan. Cara pengetikan bagian-bagian surat. Pengetikannya yaitu kepala surat biasanya sudah tercetak dengan baik. Tetapi jika perlu diketik, maka harus diketik dengan rapi dan dibuat secara simetris dengan huruf-huruf yang menarik. Di situ juga berisi nama instansi, logo, dan alamat. Selanjutnya, ada nomor surat. Nomor surat terdiri dari nomor urut surat pada tahun yang bersangkutan, kode surat, tahun pembuatan. Pengetikannya harus lurus dengan margin kiri. Lampiran diketik di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran, bukan apa yang dilampirkan. Jika tidak ada yang dilampirkan, maka kata lampiran tidak perlu ketik. Hal diketik di bawah kata lampiran dan diketik di bawah kata nomor. Hal berisikan inti keseluruhan dari isi surat dinas. Alamat pada sampul. Cara pengetikan alamat pada sampul yaitu di depan nama jabatan diberi singkatan YTH. Tidak diberi kata penyapa seperti bapak, ibu, atau saudara. Alamat lengkap penerima, nama kota tidak perlu ditulis dengan huruf besar semua. Di depan nama kota tidak perlu menggunakan kata di. Alamat dalam surat diketik sama pada sampul surat, maka langsung kita tujukan nama orang tersebut dengan ketentuannya sebagai berikut. Di depan nama diberi kata yang terhormat dan disingkat YTH. Tidak boleh melebihi separuh dari lebar kertas. Nama tidak boleh diputus. Jika namanya panjang sehingga melebihi separuh dari lebar kertas, maka dapat disingkat dengan singkatan hendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang punya nama sepanjang penulis surat mengetahuinya. Akhir baris dari alamat tidak perlu diberi tanda baca apapun. Isi surat yang perlu diperhatikan pada penulisan isi surat adalah jarak baris menyesuaikan dengan banyak sedikitnya isi surat. Dapat digunakan spasi 1, 1,5, atau 2 spasi. Diusahakan jangan terlalu menggantung atau terlalu ke bawah. Jadi ditempatkan pas. Diusahakan hanya menggunakan satu lebar kertas. Jika terpaksa menggunakan lembar 2, maka lembar 2 ditulis dengan ketentuan berikut. Ketikannya yang paling atas lebih ukuran 4 cm dari atas kertas. Kertas yang dipakai untuk lembar kedua harus ditulis sama dengan pada lembar pertama. Sekurang-kurangnya pada halaman kedua terdiri dari 3 baris. Pertama, di sebelah kiri ditulis dengan nama penerima, di tengah-tengah angka yang menunjukkan halaman kedua. Yang paling kanan adalah tanggal surat, contoh penulisan surat pada halaman kedua. DRS Marimin MPD 20 Juli 2008 kepada dosen di lingkungan UNES. Dimohon kesadarannya untuk memeriksa, mengisi, dan melengkapi portofolio yang telah disediakan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan dosen. Hal teknis pengisian portofolio dosen dapat dikonsultasikan kepada UPT Komputer. 7. Kelompok tanda tangan dari jabatan, tanda tangan, nama terang, NIM, dan cap dinas. Jabatan diketik di sebelah kanan bawah, diakhiri dengan tanda koma dengan huruf besar pada awal kata. Nama terang diketik dengan huruf besar pada awal kata dan tidak perlu diapit dengan tanda kurung.
Nama dapat mencantumkan gelar akademik, DRS, SH, doktor, dan lain-lain. NIM diketik dengan huruf besar semua tanpa diakhiri tanda titik, diikuti dengan nomor tanpa jarak. Cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian isi tangan. Tembusan yang perlu diperhatikan dalam pengetikannya adalah diketik lurus dengan margin kiri, diketik sebaris dengan nama pejabat, diketik dengan titik 2 tanpa digaris bawah. Jika yang diberi tembusan lebih dari 1 orang, maka diberi nomor urut. Tidak ada kata arsip atau pertinggal. Berikut adalah contoh penandatanganan surat yang benar, yaitu ada stempel lalu baru ditandatangani. Di atas nama terang. Berikut adalah contoh surat pengesahan dari sesuatu kegiatan yang diperlukan. Seperti ini. Selanjutnya, cara mengirim surat melalui pos. Sebagai berikut. Tulis data pengirim berisi nama jelas, menyertakan nomor telepon. Data penerima berisi dengan jelas, wajib menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pengirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.